Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pecinta channel dimanapun berada, salah satu media yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu yang bernuansa pendidikan yaitu channel tentunya. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan doakan kami senantiasa juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya tentunya. Dan Alhamdulillah kita berada di Bumi Melayu namanya. Nah, tidak ada pantun tak keren kan? Maka untuk memulai bincang-bincang kami kali ini saya membuka dengan satu pantun. Yaitu bukan kacang sembarang kacang, kacang dikupas buang kulitnya. Bukan bincang-bincang sembarang bincang-bincang, tapi bincang-bincang tentunya seputar SD Islam Nabila. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Karena namanya bincang-bincang, kalau sendirian bukan bincang-bincang tentunya Bapak Ibu ya. Nah, karena namanya bincang-bincang pasti ada berdua. Dan Alhamdulillah terhadir bersama kami. Bersama saya hari ini Ibu Kepala Sekolah SD Islam Nabilah, yaitu Ibu Kusminin SPD MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih Bu, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar kira-kira Bu, sehat? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Pak. Tentu itu yang paling utama Bu ya, sehat walafiat. Dan kali ini juga Bu ya, saya juga memang udah barangkali zamannya ya. Seumuran hidup saya belum pernah pakai kacamata sebesar ini tentunya. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga nggak pernah ya pakai kacamata sebesar ini. Tapi itu untuk menjaga kesehatan kita di masa pandemi, supaya kita juga ikut serta membantu pemutus mata rantai COVID-19. Dan Alhamdulillah bincang-bincang kita kali ini Bu tentunya seputaran tentang PPDB Bu, yaitu penerimaan peserta didik baru di tahun 2021. Dan Alhamdulillah sebentar lagi memang sudah masuk tahun ajaran baru Bu. Walaupun sampai setahun yang lalu saya ya tentunya ada beberapa guru yang tidak melihat muridnya nih. Tiba-tiba udah lulus saja. Tamat saja. Nah, sekarang kita tiba di masa penerimaan murid baru. Kira-kira kapan Bu rencananya mau dibuka nih? Alhamdulillah Pak, untuk SD Islam Nabila ini kita buka untuk PPDB tanggal 11 Januari. Oh, udah lewat Bu ya, 11 Iya, Januari ya. jadi Oke, kira-kira Bu, targetnya yang mau dicapai berapa kelas tahun ini? Alhamdulillah untuk tahun ini kita punya target 3 kelas. 3 kelas Ibu ya. Dalam satu kelas maksimal berapa orang biasanya Bu? Dalam satu kelas maksimal 24 siswa. 24, Ya. sekitar 72 72 siswa yang kita tentu targetkan. Mudah-mudahan kita berdoa Bu. Salah satu adalah daripada anak Bapak Ibu peserta di rumah tentunya. Amin. Mudah-mudahan berjodoh ya siswa. Amin, amin, amin Bu. Nah tentunya Bu, dalam upaya menarik simpatik, bukan menarik simpati ya, menarik peserta didik nih daripada kaum muslimin, kaum muslimat khususnya lah dimanapun berada, yang ingin meletakkan anaknya di sekolah kita. Apa kira-kira program yang kita tawarkan supaya ini jadi daya tarik nih. Kalau saya lihat program-program kita ini, ini bisa menjadi kepercayaan mereka, modal kepercayaan mereka meletakkan anak didiknya di sekolah kita. Apa kira-kira Bu nih programnya nih? Alhamdulillah Pak, kalau untuk program SD Islam Nabila itu ada program keagamaan ya. Keagamaan, ini kita unggulan kita di tahfiz. Tahfiz Bu ya. Nah, jadi lulusan SD Islam Nabila itu program kita hafal 2 juz. 2 juz Bu target ya. Jadi juz 1 sama juz 30. Alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu ada target 2 juz modal bekal peserta didik kita untuk menempuh ya masa depan lagi ya. Tentunya kita tetap dekatkan kepada Al-Qur'an Bu ya. Iya. Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu di rumah dan juga Bapak Ibu ya, yang saya hormati. Selain program keagamaan, tadi ada mungkin yang mau saya tanyakan adalah program pengembangan diri. Kira-kira apa yang ditawarkan oleh sekolah kita Ibu? Iya, program pengembangan diri kita itu ada eskul ya, Pak Eskul ya. Dan eskul kita alhamdulillah di salah satu dari program eskul kita ini sudah anak-anak kita, anak didik kita sudah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Bisa disebut nih Bu, apa prestasi yang sudah dicapai nih? Ya, contohnya kalau di bidang olahraga di sini kan anak-anak kita sudah ada yang menjuarai untuk renang sampai ke tingkat nasional. Masya Allah, sampai nasional. SN ya. Kemudian untuk pocil juga, untuk eskul pocil. Pocil itu apa Bu, jelasin nih? Polisi cilik. Polisi cilik. Iya, polisi cilik. Jadi alhamdulillah Pak, untuk polisi cilik kita itu sudah
menjuarai juara 1 untuk tingkat provinsi Kepri. Kepri Bu Ya, ya. kemudian di bidang ini juga anak kita kan ada ekskul jurnalistik. Tadi saya catat tuh Bu, ada pocil ya Bu. Pocil ya, pocil. Polisi cilik. Kemudian ada eh, olahraga. Itu Bu, cabang renang juga kita sudah renang tingkat ya, nasional juga renang Pak nasional. kemarin. Kira-kira Bu ditawarkan nggak ini kalau sekolah kita ini ada nggak menyediakan tentang drum band Bu nih? Oh, Ada drum nggak? band ya. Ada ya. Alhamdulillah drum band kita juga ada, Pak. Ada ya. Drum band ini pernah kira menjuara Ibu belum kira-kira? Drum band pernah. Pernah ya. Kemarin juga drum band kita juga sering diundang untuk acara penyambutan dari Polda ya Pak, Polda kalau ya. ada acara. Wis. Terus juga itu satu paket dengan pocilnya Pak. Bocilnya biasanya. sekalian ya, sekalian. Sekalian Bu ya. Saya Iya, pas sekalian. sekalian. Ini apa Bu ya? Pengaruh ini nih kacamata besaran Bu. Jadi Iya. kita agak ngomongnya kan Tapi nggak apa-apa Pak, namanya kita juga berusaha untuk menjaga kesehatan Bu menjaga ya. kesehatan ya Pak ya. Oke, kembali ke yang tadi Bu. Tadi sudah Ibu tawarkan program-program tentang sekolah SD Islam Nabila. Tentunya Bapak Ibu di rumah tadi yang paling disorot tentu adalah program pengembangan diri seperti ekstrakurikuler. Nah, selain itu Bu, untuk akademiknya, apa keunggulan sekolah kita pernahkah? Akademik kita Prestasinya. alhamdulillah tahun kemarin juga Pak juara 1 untuk cerdas cermat ya. Cerdas cermat. Kemudian cerdas cermat ATB juga juara 2. Juara 2. Iya. Sebatam. Sebatam Bu ya. Alhamdulillah. Sebatam. Karena ATB kan memang lombanya sebatam ya Pak ya. Baik. Jadi itu Bapak Ibu yang di rumah tentunya dimanapun berada ada beberapa program ya pengembangan diri peserta didik yang ditawarkan oleh sekolah kita. Nah selanjutnya Ibu ini mungkin sudah di apa namanya diingat nih oleh Bapak Ibu di rumah. Selain itu daripada yang saya tanyakan tadi yaitu tentang tenaga pendidik. Nah, tentu kan Ibu perlu juga jelasin berapa tenaga pendidik yang ada di SD Islam Nabila. Kemudian kualifikasi namanya. Kualifikasi. Iya, kualifikasi tenaga pendidik. Mungkin ada yang S2, ada yang S3 barangkali Bu ya untuk Iya. tenaga didik kita ya. Alhamdulillah kita Pak untuk tenaga pendidik dan kependidikannya itu total semua 54. 54 orang. Jadi untuk khusus tenaga pendidiknya 48. 48 Bu ya, tenaga Jadi didik. dan rata-rata untuk tenaga kependidikan kami memang semuanya kualifikasi pendidikannya itu S1. S1 Bu Dan ya. alhamdulillah ini ada juga S2 itu sekitar 25% Pak. 25% dari 54 Iya. orang Bu ya. Jadi Bapak Ibu tentunya para pemirsa Bu tidak perlu ragu nih ya untuk meletakkan anaknya karena memang tenaga pendidiknya saja pun ada yang S2 25%. Berapa orangnya? Dihitung sendiri. Bapak Ibu. Yang penting Pak kita Sekolah Islam Nabilah tenaga pendidiknya mendidik dengan hati dan cinta. Jadi Iya. mudah-mudahan dengan mendidik dengan hati dan cinta akan mendatangkan berkah bagi anak-anak didik kita semua. Benar sekali Bu. Nah gini Bu, itu sudah Ibu jelaskan, alhamdulillah. Nah selanjutnya yang mau saya tanyakan juga Bu, begini. Kita namanya sekolah Islam. Iya, Pak. Nah jadi label Islam itu akan melekat di sekolah kita tentunya kan. Kemudian yang mau saya tanyakan Bu, apa ya, pendidikan sejak dini tentang syariat-syariat Islam. Misalkan contoh yang mau saya gambarkan, kira-kira anak kita ini kalau SD itu sudah dipisah cewek cowok atau belum? Kalau misalkan belum, tentu alasannya nanti ya kalau saya mau bubuhin alasannya karena belum balik nggak masalah kan, Iya, betul. karena juga masih SD. Tapi kalau misalkan untuk penekanan syariat Islam sejak dini, mungkin barangkali sudah dipisah. Coba Ibu jawab, silakan Bu. Ya, kebetulan Pak untuk yang masalah pemisahan siswa antara cewek dan cowok ini 3 tahun yang lalu kita sudah lakukan. Iya Bu ya. Cuman berjalannya waktu setelah kita evaluasi sepertinya belum efektif karena kita di anak-anak usia SD ini kan masih membimbing anak-anak untuk bersosialisasi. Benar Ibu ya. Dari ketika dia anak-anak ini kita sudah bedakan lawan jenis, sementara di situ dia mengenal di
SD itu Pak, di pembelajaran sekolah dasar itu anak diajarkan untuk mengenal eh, jenis kelamin, misalnya Iya, laki-laki betul, kah, betul. perempuan kah, ciri-ciri laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Nah, ketika kita pisahkan, itu juga anak-anak usia SD ini kan pembelajarannya kan harus ini ya Pak, Praktik gitu secara ya. Harus praktik juga ya, Bu ya. harus eh, apa namanya ini ya Pak, yang Pengenalan, pengenalan. Harus gimana? pengenalan ya, seperti itu maksudnya. Jadi pengenalan anak-anak ini kan harus aktual, Oh iya, fakta. betul, Jadi betul, betul. dengan dia melihat temennya ada yang laki-laki, begitu kita tanya Sebut. misalkan ciri-ciri Ah, laki-laki seperti apa, ciri-ciri perempuan seperti apa. Nah, ketika kita sudah pisahkan, itu akan sedikit agak kesulitan. berpengaruh ya, Bu ya. Iya, Berpengaruh terhadap iya betul, terhadap mungkin kecepatan ya, pengetahuan ya. pengetahuan mereka kan apa yang dia lihat Mhm. itulah yang bisa dia. Tapi Iya, iya. begitu dia ada di sekitar dia, pembelajaran anak SD itu dengan lingkungan yang sehari-hari dia hadapin itu lebih cepat pemahaman anak. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang ini kan begini, Bu. Untuk yang itu, alhamdulillahirabbil alamin, tentunya dalam upaya metode pendidik anak lebih lebih aktual lagi, lebih fakta tadi ya, Bu ya. Jadi masih tetap dicampur ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke begini, Bu. Sekarang ini kan masa pandemi nih, Bu. Masa pandemi, dan kita juga dihadapkan dengan apa namanya? Penerimaan siswa baru. Nah, cara yang bisa ditempuh oleh wali murid dan juga syaratnya apa kira-kira, Bu? Supaya bisa masuk sini syaratnya apa? Kemudian, oh boleh lewat online kah atau boleh datang datang langsung ke sekolah kita? Silakan, Bu. Ya, alhamdulillah dengan masa pandemi ini, Pak, kita tetap harus bersyukur. Bersyukur ya. Bukan berarti dengan adanya pandemi ini kita tidak berinovasi, bukan Betul, berarti betul. kita harus bukan berarti kita nggak ada inovasi-inovasi yang harus kita ini kan kita tetap harus mengembangkan apalagi demi pendidikan ya Pak ya. Benar, benar. Nah, dengan kondisi seperti ini, PPDB kita itu fleksibel, ada online dan ada juga offline. Offline, Jadi Bu ya. yang online itu kita udah sediakan untuk linknya untuk mengisi Google Form-nya ketika pendaftaran. Dan yang bisa offline bisa langsung datang ke kantor Yayasan. Oke. Kemudian, Bu, syarat masuk Syarat. SD Nabila. Ya. Syarat masuk SD Nabila kalau biasanya sih memang syaratnya harus lulus TK. Lulus TK. Cuman sekarang kalaupun tidak lulus TK tapi usianya sudah Di atas berapa tahun, di Bu? atas bukan di atas ya Pak ya, batasnya itu 7 tahun. 7 tahun. Itu kita juga wajib menerima Pak. Oh, di bawah 7 tahun berarti Di bawah 7 tahun dipertimbangkan atau gimana kira-kira? kita ada ini ya Pak ya, ada Aturannya? tes juga, Tes ada juga tes ya? akademik dan tes psikologi. Dan tes di sini gunanya yaitu untuk pemetaan. Jadi ketika kita hasil tesnya anak-anak walaupun usianya masih, kalau yang lulus TK Pak, Iya ya, lulus TK itu 6 tahun 6 tahun, Bu ya. minimal. Minimal. Minimal 6 tahun. Tapi kalau tidak lulus TK kan ada nih yang mungkin masa pandemi ini orang tuanya untuk sementara belajar di rumah dulu, Iya, tidak betul. disekolahkan. Gitu. Tapi kalau udah 7 tahun kan mau tak mau harus Sekolah. formal Jadi, ya Pak ya. Jadi itu kita akan adakan tes akademis dan juga psikologi. Psikologi. Jadi di situ kita lihat kemandirian anak seperti apa. Kadang-kadang kan beda ketika anak lulus TK, otomatis dia lebih mandiri karena sudah biasa bersosialisasi dengan lingkungan. lingkungannya. Nah, ketika yang Tidak TK ya? tidak masuk TK, tidak sekolah di TK, mungkin kan lingkungan sehari-harinya baru Lingkungan orang rumah, Bu tua, ya, orang lingkungan tua. rumah. Tentu, Jadi tentu. untuk sosialisasi dengan teman-teman kan mungkin belum begitu matang ya Pak ya. Oke, Nah, baik. seperti itu. Jadi begini, Bu, untuk persyaratan sudah ya, tentunya tadi ada yang boleh masuk TK dulu apa masuk TK, kemudian ada yang nggak masuk TK juga boleh, kemudian tamat usia 7 tahun, Bu ya, kalau nggak salah tadi ya. Usia 7 Usia 7 tahun. tahun kalau tidak TK. Kalau Tapi tidak kalau TK, TK 6 tahun 6 sudah bisa. tahun, Oke, ya. Bu. Tentu Bapak Ibu pemirsa di rumah menyaksikan tentang syarat tadi, Bu ya. Kalau syarat dokumen apa yang harus dipersiapkan, Bu? Syarat dokumen yang jelas yang sekolah TK Iya ya. berarti
fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah, pas foto. Pas foto. Pas foto berapa nih ukurannya, Bu? 4 kali Pas berapa? foto 3 kali 4. Yang 4 lembar saja. mana tahu 10 cm, Bu ya. Oke. Terus Selain itu, kemudian fotokopi KK, kakak ya. kartu keluarga, Pak. Betul, betul. Bukan kakak, Bu. Bukan kakak. Oke, Kartu silakan. keluarga. Kemudian satu lagi sih syaratnya, Apa? anaknya harus berminat. Kalau nggak minat susah juga kita wujudnya, Bu ya. Kadang-kadang kan ada nih Pak, anaknya yang Minat, ada ya? keinginan untuk sekolah, tapi orang tua sudah paksakan harus sekolah, harus sekolah. Nah, Akhirnya bapaknya ikut sekolah. akhirnya ya kadang-kadang seperti itu Pak. Oke, Bapak Ibu, tentunya para pemirsa dimanapun berada sudah menyaksikan persyaratan juga tadi sudah, pengembangan sekolah sudah, kemudian pengembangan diri juga, tentunya khusus ekstrakurikuler tadi Bu ya, sudah kita jabarkan juga tentunya. Nah sekarang yang terakhir, bukan yang terakhir ya, barangkali nanti saya ngomong yang terakhir Bu, kalau misalkan nanti Ibu masih ada mau ditambahkan, nanti seputar apa yang kita bincangkan, boleh saja, boleh saja ya. Tapi yang mau saya Sebelum saya mau tanyakan, menambahkan sedikit. apa tuh kira-kira Bu? Ini Pak, untuk tenaga pendidik kita. Tenaga pendidik. Selain rata-rata memang atau semuanya minimal lulusan S1, dan juga ada beberapa yang S2. Alhamdulillah guru kita juga ada yang berprestasi. Selanjutnya Bu, yang tingkat Selanjutnya nasional. di bidang olahraga juga. Olahraga. Guru olahraga kita itu juga alhamdulillah beliau adalah termasuk salah satu atlet karate dan sudah beberapa kali menjuarai juga, Bu ya. Tingkat nasional dan juga internasional. Masya Allah, tentu tidak diragukan lagi nih Bu ya, kapasitas, kualitas tenaga pendidik kita ya Bu ya. Insya Allah. Itu tadi tambahan daripada Ibu tentunya. Yang mau saya tanyakan berikutnya adalah orang-orang biasanya yang sudah kenal Nabila ada dalam tanda kutip menganggap sekolah kita itu mehong atau mahal. Gimana kira-kira pandangan Ibu soal itu? Dalam masa pandemi ini juga kan Bu, kan tentunya kita ada orang tua mengatakan, oh sudah begini susah, PHK dan segala macam, susah cari kerja, malah uang sekolah mahal. Nah, gimana nanggepinnya Bu, supaya mereka tidak deg-degan mau masukin anaknya ke sekolah kita? Alhamdulillah sebetulnya kan ada pepatah tuh Pak, ada harga ada rupa. Oh. Ya, jadi sebetulnya kalau dibilang mahal itu relatif ya Relatif, Pak ya. Tapi kan kita juga outputnya seperti apa, seperti itu. Cuma walaupun begitu kita juga tidak apa ya Pak, maksudnya kita itu juga bisa merasakan bagaimana sih apalagi kondisi seperti ini. Jadi dalam masa kondisi pandemi ini, alhamdulillah Sekolah Nabilah ini juga memberikan beberapa pengurangan di biaya, dalam Bu, ya? pembiayaan. Nah, selagi kita daring ini, SPP sudah dipotong 10%. 10% Bu ya. 10%. Kemudian untuk uang kegiatan yang biasanya full karena ini masa pandemi juga itu kita kurangkan juga 50%. Iya. Kemudian untuk uang pembiayaan tetap Pak, untuk uang pembiayaan tetap pembiayaan tetap itu apa tuh Bu? Pembiayaan tetap itu biasanya untuk sarana prasarana ya, untuk perbaikan gedung. Betul. Di masa pandemi ini pembiayaan tetap kita diturunkan menjadi 50%. Sangat membantu ya Bapak Ibu tentunya ya. Dari ini adalah bentuk kepedulian kita juga ya. Dalam masa pandemi ini memang siapa sih yang tidak sulit ekonomi dalam masa seperti ini. Benar sekali Bu. Walaupun ya itu tadi sebagian juga diuntungkan pada masa pandemi, walaupun sebagian yang lain juga memang ya itu tadi goyang juga ekonominya. Iya. Baik, tentunya gitu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya Bu begini. Sekolah kita apakah ada, bukan potongan ya, kalau potongan itu terkesan kayak kepedulian tadi, tapi ini reward gitu bagi peserta didik yang tadi Ibu udah jelaskan, dia juara 1, kemudian apalagi tadi nasional, kemudian Kota Batam, kemudian itu rewardnya apakah ada dari sekolah kita. Kemudian yang selanjutnya Bu,
Ini 2 pertanyaan saya ajukan sekaligus, Ibu jawab 2 kali sekaligus. Mudah-mudahan tidak lupa ya Bapak Ibu apa yang sudah ditanyakan karena double-double nih. Yang pertama tentang riwayat, yang kedua, anak yang tidak mampu punya minat sekolah, apakah ada apa namanya ya, dalam bentuk kepedulian, misalkan tentang anak yang tidak mampu sekolah tapi dia punya minat, diambil oleh SD, udah biayanya kamu nanti di free gitu kira-kira, atau misalkan beasiswa bagi peserta didik tidak mampu gitu. Silakan Ibu, yang pertama riwayatnya. Oke. Alhamdulillah Pak, kita sekolah kita juga memberikan reward kepada anak-anak yang berprestasi. Berprestasi, Dan Mbak, juga ya. guru-guru juga. Oh, Di samping anak itu, guru dapat juga? anak guru juga dapat. Guru yang berprestasi atau guru yang Guru yang berprestasi dan guru yang membimbing anak yang berprestasi. Ois. Ya, jadi disitulah kita berusaha untuk lebih mengembangkan potensi guru dan juga potensi anak dalam mencapai hal-hal yang maksimal untuk keberhasilannya, untuk prestasinya. Baik, Ibu. Ibu dari tadi saya perhatikan kesenggol-senggol sini terus, Bu, ya. Kebesaran kacamata, Bu, ya. Seperti Bapak sampaikan, kacamatanya terlalu besar. Oke, lanjut, Bu, Untung nggak pertanyaan. full sampai ke belakang ya Pak ya. Lanjut pertanyaannya, Bu. Ini belum biasa Pak, mudah-mudahan nanti ini sudah menjadikan karakter kita. Karena setiap hari kita harus pakai kacamata besar dan juga pakai masker. Cuman tadi karena kita mau bincang-bincang, Iya, jadi kalau pakai iya, masker kan agak terganggu gitu. Silakan, Bu. Kita udah ngawurnya apa? Bukan. Ceritanya kok sampai kacamata, Bu, ya. Yang tadi, Bu, Ya, yang rewardnya untuk- sudah ya, ya, untuk guru juga berprestasi, siswa berprestasi. Selanjutnya tadi yang Yang kedua, tidak mampu, tidak mampu. Alhamdulillah sekolah Nabila ini Pak juga memfasilitasin anak-anak yang tidak mampu. Dan kebetulan untuk yang pertama prioritas kita adalah anak yatim. Yatim, Bu, ya. Yatim, kalau anak yatim itu Pak kita insya Allah free semuanya Kalau yatimnya kaya, Bu. pembiayaan. Yatimnya yang kaya Dia ini yatim tapi meninggalkan warisan banyak. Yang dapat diskon nggak kira-kira? itu kembali ke ininya Pak. Jadi kita koordinasi dengan orang tuanya, apakah beliau masih mau untuk dibantu Bantu ya, Bu, ya. atau tapi kadang-kadang kalau beliau yang sudah merasa kaya orang tuanya tidak mau Pak. Tidak mau, Bu, ya. Tidak mau. Jadi kalau untuk yang kita memang tawarkan. Tapi kalau untuk yang memang tidak mampu itu free, nggak ada biaya sama sekali. Kemudian kalau untuk yang misalkan nih ada yang berminat banget, Iya, ya. nah, kemudian anaknya berprestasi, itu juga ada diskon. Diskon, Bu, ya. Ya, jadi atau misalkan dia berminat, itu ada beberapa kriteria ya Pak ya, yang misalkan orang tuanya bukan miskin banget dan bukan kaya Iya, banget, sedang-sedang, Bu, ya. sedang-sedang. Nah, kalau misalkan memang beliau merasanya tidak sanggup atau sanggupnya berapa persen, seperti itu untuk pembiayaannya. Pembiayaan, Bu, ya. Jadi Bapak Ibu di rumah Kita peserta fleksibel, maksudnya kita bisa sama pihak yayasan bisa berkoordinasi. iya, bahasa kerennya nego. Nego, ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun berada tentunya pecinta channel, bincang-bincang kami tadi sudah Bapak Ibu saksikan. Tentu kalau kira-kira ada tambahan, Bu, kalau nggak saya tutup. Ada tambahan, monggo saya berikan waktu. Sebetulnya sih nggak ada tambahan, cuman karena dipaksa oleh hostnya untuk menambahkan, jadi saya hanya menambahkan Bapak Ibu, bila Bapak Ibu berminat, sekolah itu adalah pilihan. Cuman kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk ananda kita, Iya. bahwasanya kita mendidik dengan hati, dengan ikhlas, mudah-mudahan sinergi antara orang tua dan murid bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai karakteristik yang islami dan juga berpengetahuan atau berpendidikan yang Islami juga tentunya. Islami juga tentunya. Nah, dari situ silahkan Bapak Ibu, kita terbuka untuk menerima pendaftaran ananda semuanya. Iya. Mudah-mudahan berjodoh. Amin. Dan kita bisa bekerja sama untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita. Gitu dia, Bu, ya.
Jadi kita memang juga sebagai guru, sebagai instansi pendidikan harus amanah, ya kan Bu ya? Siap, insya Wali Allah. murid amanahkan ke kita juga amanahkan tentang pendidikan. Sebaik-baik mungkin kita akan didik dengan sungguh-sungguh. Betul, Semoga Pak. menjadi anak yang soleh dan solehah di Islam Nabilah tentunya, khususnya SD. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah selesai kira-kira Bu ya? Nggak ada lagi? Nggak ada, saya tutup. Sekarang Bapak ada pertanyaan lagi nggak Nggak sama ada, saya? sudah selesai. Atau Bapak Ibu mau bertanya, silahkan. Baik Bapak Ibu, bincang-bincang kami telah selesai. Bapak Ibu sudah menyaksikan. Yang terakhir, saya mau berpantun tadi. Saya janji tadi kan. Pantun yang pertama sudah Ibu dengar, nih pantun yang kedua. Nah, pantunnya sungguh si cabai setan. Harga sekilo 100.000. Tentang sekolah sudah kita jelaskan. Sekarang tergantung ke Bapak Ibu. Demikian burung merak, burung cendrawasih. Siapa yang tahu burung itu? Saya nggak tahu, Kami Pak. ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.